Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini, saya akan membahas materi terkait control statement menggunakan bahasa pemrograman C++. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa suatu program tidak terbatas hanya pada instruksi yang terurut atau sekuensial saja. Tetapi suatu program juga memungkinkan terjadinya percabangan, perulangan, dan pengambilan suatu keputusan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, C++ menyediakan struktur kontrol dalam bentuk block of instruction untuk mengatasi masalah percabangan, perulangan, dan pengambilan keputusan. Block of instruction adalah sekumpulan instruksi yang dibatasi dengan tanda semikolon dan dikelompokkan dalam satu blok yang dibatasi dengan tanda kurung kurawal. Selanjutnya kita akan membahas struktur kontrol percabangan secara lebih detail. Percabangan dapat menjadikan suatu program menjadi lebih fleksibel. Percabangan yang dimaksud di sini merupakan suatu pemilihan, statement, atau baris program yang akan dieksekusi apabila suatu kondisi yang didefinisikan terpenuhi. Artinya kondisi ini bernilai benar dan tidak dieksekusi atau diabaikan oleh compiler apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya bernilai salah. Dalam C++ terdapat dua jenis struktur yang dapat digunakan untuk implementasi suatu percabangan. Pertama adalah struktur if dan yang kedua adalah struktur switch. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu terkait struktur kondisional if-else pada C++. Struktur kondisional if-else digunakan untuk mengeksekusi satu blok instruksi jika suatu kondisi terpenuhi. Kondisi yang harus dipenuhi ini dapat berbentuk ekspresi dengan operator logika dan operator relasi. Nah, berikut ini merupakan operator logika dan operator relasi yang dapat digunakan untuk menyatakan suatu ekspresi kondisi. Di operator logika kita bisa menggunakan AND, OR, atau NOT dengan simbol yang ada di dalam tabel. Kemudian untuk operator relasi seperti sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari, kurang dari sama dengan, kurang dari, atau tidak sama dengan. Nah, kita bisa menggunakan operator logika dan operator relasi ini untuk menyatakan suatu ekspresi kondisi. Perlu diingat bahwa struktur if yang kita gunakan perlu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sesuai dengan contoh kasus yang akan kita kerjakan. Implementasi struktur if pada suatu program secara ringkas dari yang paling sederhana hingga yang lebih rumit dapat dibagi menjadi 4 macam struktur. Nah, berikut ini merupakan 4 tipe implementasi struktur if yang dapat digunakan untuk membuat suatu program. Yang pertama struktur satu kondisi, kemudian kedua struktur dua kondisi, yang ketiga struktur 3 kondisi atau lebih, kemudian yang keempat adalah struktur if bersarang. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait struktur satu kondisi. Bentuk umum dari struktur ini adalah if, kondisi, kemudian diikuti dengan statement. Kondisi merupakan ekspresi yang akan dievaluasi. Jika kondisi ini bernilai true, maka statement akan dijalankan. Sedangkan apabila kondisi ini bernilai false, maka statement akan diabaikan dan program akan menjalankan instruksi selanjutnya. Di sebelah kanan merupakan contoh program menggunakan satu kondisi. Pada program ini, input berupa sebuah bilangan yang didefinisikan dalam integer nilai. Kemudian, user akan diminta untuk memasukkan sebuah bilangan bulat. Selanjutnya akan masuk ke control statement if. Apabila nilai yang dimasukkan lebih dari 0, maka akan dikeluarkan output nilai adalah bilangan positif.
Jika tidak, maka statement ini tidak akan dijalankan dan program akan selesai. Struktur satu kondisi juga dapat digunakan untuk menjalankan beberapa statement sekaligus dalam satu blok instruksi yang didefinisikan dalam tanda kurung kolawal. Jadi jika ada lebih dari satu instruksi atau lebih dari satu statement, maka kita perlu membuat blok instruksi ini dengan menggunakan tanda kurung kolawal. Pada contoh program di sebelah kanan, input yang dimasukkan yang pertama adalah berupa bilangan bulat, kemudian akan sein ke bilangan, jadi akan masuk ke variabel bilangan. Apabila bilangan ini lebih dari 0 dan bilangan kurang dari 10, maka akan ditampilkan output berupa lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 10. Kemudian user diminta untuk memasukkan sebuah huruf. Huruf ini akan dimasukkan ke variabel huruf di mana tipe datanya adalah char. Selanjutnya, apabila huruf yang diinputkan sesuai dengan huruf yang ada di kondisi if, yaitu A, I, U, E, O dalam bentuk uppercase dan lowercase, maka program akan mencetak kalimat huruf berhasil dikenali, kemudian akan mencetak kalimat lagi huruf adalah salah satu huruf vokal. Jadi seluruh statement yang ada di blok instruksi ini akan dijalankan apabila kondisi tersebut terpenuhi. Selanjutnya kita akan membahas terkait struktur dua kondisi. Konsep dari struktur dua kondisi ini adalah menambahkan sebuah statement khusus yang digunakan untuk mengatasi kejadian apabila kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi atau bernilai salah. Pada struktur dua kondisi ini kita akan menggunakan keyword else. Bentuk umum dari struktur percabangan dua kondisi ini adalah if kondisi, kemudian block of statement, di mana apabila kondisi tersebut terpenuhi maka akan dijalankan statement-statement yang ada di blok instruksi ini. Tetapi apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, maka statement yang ada di blok instruksi setelah keyword else yang akan dijalankan. Nah, di sebelah kanan ini merupakan contoh program dengan struktur dua kondisi. Pertama, user akan menginputkan suatu bilangan B, kemudian di control statementnya apabila B ini lebih dari 10, maka nilai B akan ditambahkan dengan nilai jumlah. Sedangkan apabila B tidak lebih dari 10, artinya B kurang dari atau sama dengan 10, maka jumlah akan dikurangi dengan bilangan B yang diinputkan. Kemudian nilai jumlah ini akan ditampilkan sebagai hasil output. Struktur yang ketiga yaitu struktur tiga kondisi atau lebih. Kita dapat menggunakan keyword else if untuk menambahkan kondisi-kondisi lain. Bentuk umum dari struktur ini adalah if kondisi pertama, kemudian blok instruksi apabila kondisi pertama terpenuhi. Kemudian untuk menambahkan kondisi lain, kita gunakan else if. Di sini misal ada else if kondisi 2, else if kondisi 3, dan seterusnya. Setiap else if ini memiliki blok instruksi sendiri, jadi apabila kondisi di else if ini terpenuhi, maka akan dijalankan statement-statement yang ada di blok instruksi tersebut. Kemudian yang terakhir kita tambahkan clause else dan blok instruksi yang akan dijalankan apabila semua kondisi yang telah dispesifikan sebelumnya, yang telah dispesifikan di atas tidak terpenuhi. Di sebelah kanan merupakan contoh program untuk menggunakan struktur tiga kondisi. Pada program ini user diminta untuk menginputkan suatu nilai yang akan masuk ke variabel nilai. Selanjutnya, di control statement-nya, apabila nilai ini lebih dari sama dengan 85, maka indeksnya akan diset sebagai A. Kemudian, else if apabila nilainya lebih dari sama dengan 70, maka indeksnya akan diset menjadi B, dan seterusnya sampai yang terakhir, apabila nilai kurang dari 40, maka akan masuk ke blok instruksi yang ada di else, sehingga nilai indeksnya yang didapatkan akan bernilai E. Kemudian program ini akan menampilkan indeks berdasarkan nilai yang diinputkan user.
Perlu dicatat bahwa dalam mendesain kontrol percabangan, sebaiknya kita menggunakan garis bilangan supaya mudah untuk mengetahui wilayah true masing-masing kondisi. Misalnya kita memiliki statement dengan kondisi sebagai berikut. Jadi jika B lebih dari sama dengan 20, kemudian dijalankan statement tertentu, kemudian apabila B kurang dari 20 dan B lebih dari sama dengan 10, dijalankan statement yang lain, dan seterusnya. Apabila kondisi ini kita gambarkan pada suatu garis bilangan, maka kondisi ini akan menjadi seperti gambar berikut. Nah, kondisi pertama untuk B lebih dari sama dengan 20, kemudian kondisi kedua untuk B kurang dari 20 dan B lebih dari sama dengan 10. Nah, kita dapat menggunakan garis bilangan ini untuk memudahkan kita. Kemudian pengecekan 4 kondisi ini terjadi pertama kali di kondisi pertama. Jadi kondisi pertama akan dicek lebih dahulu. Apabila kondisi pertama ini sudah bernilai benar, maka kondisi-kondisi berikutnya tidak akan dicek oleh compiler. Namun jika kondisi pertama ini bernilai salah, maka kondisi kedua akan dicek. Kemudian apabila kondisi kedua ini sudah bernilai true, maka kondisi lainnya di bawah kondisi kedua tidak dicek. Nah, begitu seterusnya sampai kita mendapatkan kondisi yang bernilai true. Selanjutnya yang keempat terkait if bersarang. Struktur if bersarang atau disebut juga dengan nested if merupakan struktur if yang paling kompleks karena struktur ini merupakan perluasan dan kombinasi dari beberapa struktur if lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bentuk umum dari struktur if bersarang dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Konsep dari struktur ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Artinya dalam pernyataan if bersarang ini, jika kondisi if yang paling luar ini terpenuhi, atau kondisi yang paling atas ini bernilai benar, maka kondisi yang berada di dalamnya baru akan dicek. Nah, pada contoh program yang di sebelah kanan, user diminta untuk menginputkan nilai dalam bentuk integer dengan range 0 sampai 20 dan akan masuk ke variabel nilai. Kemudian kita akan masuk ke struktur nested if. Apabila nilai kurang dari sama dengan 20, maka akan dicek lagi apakah nilai tersebut lebih dari 10 atau tidak. Jadi apabila memenuhi nilai kurang dari sama dengan 20 dan nilai lebih dari 10, maka akan ditampilkan output nilai yang dimasukkan lebih dari 10. Sedangkan apabila nilai kurang dari sama dengan 20, tetapi nilai kurang dari atau sama dengan 10, maka yang ditampilkan adalah nilai yang dimasukkan kurang dari atau sama dengan 10. Kemudian apabila kita memasukkan nilai lebih dari 20, maka kita akan masuk ke statement else ini. Jadi kita akan menjalankan statement else ini sehingga nanti akan ditampilkan output Anda memasukkan nilai yang lebih dari 20. Oke, sebelumnya kita telah membahas terkait 4 macam struktur pada struktur conditional if. Selanjutnya kita akan membahas struktur kondisional yang lain, yaitu switch case. Selain menggunakan struktur if, C++ juga menawarkan penggunaan keyword switch. Struktur kondisional switch case ini mirip dengan if-else, tapi ditulis dengan format yang berbeda. Kemudian tipe data untuk ekspresi pada keyword switch haruslah berupa bilangan bulat atau karakter. Selain tipe data tersebut, C++ tidak mengizinkan. Jadi hanya bisa digunakan untuk bilangan bulat atau karakter dalam ekspresinya. Bentuk umum struktur percabangan yang menggunakan keyword switch dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Jadi bentuk umumnya adalah switch, kemudian diikuti dengan ekspresi yang berupa bilangan bulat atau karakter. Selanjutnya akan masuk ke dalam instruksi dalam kurung kurawal. Switch menggunakan case untuk menyatakan kondisi, di mana kondisi dalam case ini berupa nilai konstan.
Dalam bahasa C++ diizinkan untuk menggunakan statement case sebanyak lebih dari 16.000 buah menggunakan satu struktur percabangan switch. Namun pada prakteknya lebih baik membatasi penggunaan case ini untuk efisiensi. Nah, dapat dilihat pada bentuk umum ini, setiap case terdiri dari statement dan break. Statement adalah perintah yang akan dijalankan apabila ekspresi sesuai dengan nilai konstan yang ada pada case ini. Jadi apabila ekspresi sama dengan nilai konstannya, maka statement akan dijalankan. Kemudian ketika C++ mencapai kata kunci break, C++ akan keluar dari blok instruksi switch. Statement break di sini digunakan untuk menghentikan eksekusi lebih banyak kode dan menghentikan pengujian case di dalam blok instruksi. Jadi ketika kecocokan antara ekspresi dan nilai konstan ini telah ditemukan, maka statement akan dijalankan. Kemudian kita tidak perlu lagi melakukan pengujian lebih lanjut. Dengan begitu kita dapat menghemat waktu eksekusi dan lebih efisien dalam melakukan pengecekan. Kemudian di sini yang terakhir terdapat statement default yang digunakan untuk mengeksekusi program apabila seluruh kondisi case ini tidak terpenuhi. Compiler akan mengeksekusi statement alternatif yang ada di default apabila nilai yang kita masukkan ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai konstan yang telah didefinisikan sebelumnya. Dapat dilihat di sebelah kanan merupakan contoh program bagaimana menggunakan struktur switch case. Pada program ini, user diminta untuk menginputkan bilangan 1-7 yang akan masuk ke variabel bil. Selanjutnya akan masuk ke switch dan ekspresinya adalah berupa bilangan yang diinputkan. Kemudian kita akan masuk ke blok instruksi. Nah, apabila nilai bil ini sesuai dengan nilai konstan pada case 1 yaitu 1, artinya kita akan menjalankan statement untuk mencetak atau menampilkan hari ke-1 adalah minggu. Kemudian apabila bil bernilai 2, maka akan masuk ke case 2, artinya statement untuk mencetak hari kedua adalah Senin akan dijalankan. Dan begitu seterusnya hingga case ke-7. Kemudian apabila yang diinputkan bukan berupa bilangan dari 1 hingga 7, maka akan menjalankan statement default ini, yaitu mencetak tidak terdapat nama hari ke sesuai dengan bilangan yang diinputkan tadi. Oke, ini merupakan contoh penggunaan struktur switch case pada C++. Baiklah, kita sudah selesai berdiskusi terkait penggunaan control statement untuk percabangan, yaitu if else dan switch case. Kita juga sudah melihat contoh penggunaannya pada beberapa program. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan kita pada video kali ini terkait dengan control statement. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.